saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, di gereja, di rumah, di perjalanan, dimanapun saudara sekalian berada, kita mau sama-sama hari Minggu ini kita mau satukan hati kita sama-sama mau tinggalkan semua aktivitas kita selama 1 minggu ini, kita mau sama-sama fokus beribadah hari ini. Biarlah ibadah hari ini kita dapat sama-sama merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan ibadah, kita mau sama-sama satukan hati kita sama-sama mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas semua anugerah-Mu Tuhan yang kami bisa rasakan Tuhan selama 1 minggu penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan kami lebih lagi ya Bapa semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kita sama-sama Tuhan ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami sama-sama beribadah Tuhan, bertahtalah di atas pujian-pujian kami ya Bapa. Berkati Tuhan dimanapun saudara-saudara kami yang belum berada hadir dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengizinkan semuanya ya Tuhan untuk sama-sama berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam ibadah online ini ya Bapa. Mari saudara-saudaraku kita sama-sama mau menyiapkan hati kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita yang sangat baik. Mari kita agungkan namanya. Kita mau sembah Dia. Haleluya. 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 Besar nama-Mu Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu. Kami bersyukur
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
pujian. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Raja. Oh mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Yeay, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang akan dibagikan Tuhan bisa bertumbuh baik di hati kami Tuhan, menjadi petunjuk di jalan-jalan kami ya Bapa. Biarlah firman itu selalu menjadi pegangan dalam kami melangkah kemanapun kami melangkah ya Bapa. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei 2021. Kita ada dalam tema Allah adalah Sang Penjunan. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yeremia 18 ayat 2-4. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa di surga, dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dan mulia pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau waktu-waktu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Inilah bagian yang terbaik dalam hidup kami, di mana kami duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman-Nya. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu, urapi setiap kami dengan kuasa-Mu, juga urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu supaya apapun yang disampaikan, semuanya berasal dari isi hati Tuhan menjadi berkat bagi umat-Nya. Juga urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih seluruh kekuasaan dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Bapa sendiri yang berfirman kepada umat-Nya saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang merupakan tugas kita sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, itu adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah Sang Penjunan. Apa artinya penjunan? Ya, di sini ada gambar ya, sebuah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Sang Penjunannya. Jadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan dibentuk oleh Tuhan. Karena pada waktu kita percaya dengan Tuhan Yesus, tidak otomatis hidup kita sudah dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita membutuhkan arahan, kita membutuhkan bimbingan, kita membutuhkan pembentukan dari Tuhan. Untuk itu kita harus bekerja sama dengan Tuhan dan membiarkan Dia menjadikan dan membentuk kita. Dan salah satu cara Tuhan melakukan ini adalah dengan mengizinkan kita ada dalam situasi di mana kita merasa tidak nyaman. Situasi di mana kita akan diuji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembentukan adalah ujian terbesar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Salah satu pembentukan yang terberat adalah melalui persoalan penderitaan dan kesusahan, tragedi dan malapetaka. Segala hal itu memang nyata, ada, dan sangat menyakitkan. Segala hal itu menimbulkan keraguan dan pertanyaan di dalam hati banyak umat Allah. Jadi sering kali kita mengajukan pertanyaan, mengapa? Seringkali kita tidak mengerti mengapa Allah yang Maha Kasih begitu tega membiarkan anak-anaknya menderita. Diam saja dan seolah-olah Tuhan tidak peduli. Hal ini dapat membuat kita sebagai anak Tuhan menjadi putus asa, merasa Tuhan tidak adil, atau bahkan merasa Tuhan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada gambar sebuah pohon di mana ada akar dan ada batang dan ada
carang-carangnya dan ada buahnya. Ya, di sini diceritakan bahwa yang kelihatan yaitu yang di atas tanah, yaitu batang dan pohon-pohon itu seringkali merupakan produk daripada apa yang ada di dalam akarnya. Ya. Apa yang kelihatan di atas tergantung daripada apa yang terjadi di bawah. Ya, di sini dikatakan kalau kita mempunyai karakter tidak sabar, nah itu kalau negosiasi kita bisa mengalami buntu. Ya. Kalau kita mempunyai karakter sering tidak taat, ya, ada lampu merah hijau sering kita terobos, ya, maka buahnya bisa mengakibatkan pelanggaran atau kecelakaan. Ya. Saya punya teman di kantor sudah 3 kali ini naik mobil, dia tidak sadar sekarang ini pakai kamera. Ya. Jadi kameranya langsung memfoto bahwa dia nggak memakai seatbelt. Dia didenda sampai 3 kali, ya, sekalinya 500.000, jadi 300.000, 1,5 juta. Padahal sebetulnya dia itu males memakai seatbelt sehingga seatbeltnya itu ditindih oleh badannya, tidak dikasih di depan tapi di belakang sebetulnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempunyai hal-hal karakter yang sering tidak menepati waktu, kita sering akan mengalami juga pekerjaan tidak selesai. Kalau kita mempunyai karakter mudah cepat menyerah, maka kualitas kita dalam pekerjaan juga akan menurun. Ya. Jadi kita melihat di sini betapa besar pengaruh apa yang di bawah ini terhadap apa yang kelihatan di atas. Ya. Sama seperti gedung yang tinggi. Kalau kita ingin gedung yang tinggi itu kuat dan tidak roboh pada waktu mengalami badai atau mengalami angin waktu hujan deras, maka gedung itu harus pondasinya dibikin dalam sekali. Di slide berikutnya ini kita melihat juga bahwa karena kita ini sering tidak hidup di dalam akar yang benar, maka buah-buah yang terjadi dalam kehidupan kita sering tidak sesuai. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 43-45 demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata yang keluar dari diri kita, dari mulut kita, itu meluap dari hati. Jadi kalau hati ini tidak kelihatan, di dalam adanya. Kalau hatinya sakit hati, mulutnya bisa mengakibatkan dia berkata-kata yang tidak benar atau menyakitkan orang lain. Jadi betapa pentingnya masalah yang ada di dalam diri kita ini. Karena kalau dalam diri kita baik, maka luarnya akan baik. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada auditor orang Farisi bahwa bersihkanlah cawan sebelah dalam itu, maka luarnya juga akan menjadi bersih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada sebuah gambar ya. Kalau Bapak Ibu suka ke Bandung, nah, di sini ada gambar bagus sekali ya, lintasan kereta api ya. Saya juga pernah naik kereta api ke Bandung. Jadi jembatan kereta apinya di lintasan Jakarta Bandung ini ada di daerah Padalarang, dibangun sekitar tahun 1900. Jadi saat ini kira-kira sudah 100 tahun lebih ya, 120 tahunan ya. Tapi kita lihat sampai saat ini jembatan ini walaupun sudah bertahun-tahun masih tetap kokoh. Tapi kalau kita lihat slide berikutnya, ini ada jalan tol Purbalenyi Jakarta ya. Bandung, Purbalenyi Jakarta Bandung di Padalarang.
juga daerah-daerah dekat situ juga Bapak Ibu. Ini selesai dibangun awal tahun 2005. Tetapi baru beberapa bulan dibangun, digunakan, kalau Bapak Ibu lihat gambarnya ini terjadi longsoran yang besar ya. Yang bolong yang mengakibatkan ini berbahaya sekali, tidak boleh dilewati nih. Kalau tidak akan mengakibatkan kecelakaan ya. Padahal ini bangun, tapi apa masalahnya? Ya. Kenapa yang jembatan kereta api yang dibangun tahun 1900 sampai sekarang masih kuat dan kokoh, tapi jalan tol Purbalenyi Jakarta Bandung di Padalarang ini sudah mengalami masalah baru dipakai beberapa lama ya. Ya, kita tentu tahu masalahnya adalah pada pondasinya ya. Jembatan yang dibangun di atas untuk kereta api itu luar biasa kuat karena pondasinya luar biasa dalam ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal tempatnya sama, tidak begitu jauh, tetapi reaksinya terhadap masalah goncangan, masalah longsor, tanah bergerak itu beda ya. Apakah jembatan yang dibangun tahun 1900 itu tidak mengalami tanah bergerak? Pasti juga mengalami, daerah-daerahnya sama. Tapi ternyata tetap berbeda. Ya, yang membedakan adalah yang tidak kelihatan, yaitu yang di dalam, yang di dasarnya itu. Ya. Saya bandingkan dengan Keluaran pasal 15 tentang kehidupan bangsa Israel. Ya, di dalam ayat 1 dikatakan pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Yaitu nyanyi-nyanyi mereka ya. Setelah apa ini? Setelah dikatakan bahwa mereka keluar dari laut ya. Setelah mereka dikejar oleh pasukan Firaun, mereka hampir mati, tapi pasukan Firaun mati karena air itu kembali ya, menggulung setelah dibelah oleh Allah. Di situ mereka bersyukur, memuji Tuhan, mereka menari-nari ya, pakai rebana dan lain-lain, luar biasa senang sekali ya. Tapi dalam pasal yang sama ya, Keluaran 15 ayat 23, mereka sampai ke daerah yang namanya Mara ya. Nah, mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya ya. Lalu dikatakan, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat karakter orang Israel ya. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka begitu rapuh emosinya ya. Mengalami sesuatu yang senang, segera bersyukur, menari-nari, memuji-muji Tuhan. Tapi begitu dapat masalah, mereka langsung bersungut-sungut ya. Ini menandakan bahwa pondasi kerohanian mereka sangat lemah. Dan Allah ingin membentuk karakter kita ya. Mengapa Allah Sang Penjunan itu perlu membentuk karakter kita? Karena hal itu, karena apa yang keluar dari dalam diri kita itu semuanya berasal daripada yang tidak kelihatan, yaitu karakter kita. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi semua orang yang dipanggil Tuhan menjadi miliknya, percaya Tuhan Yesus, dikatakan ditentukan sejak awal supaya karakter kita menjadi serupa dengan Kristus anaknya itu ya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu bukan berarti kita memakai jubah, membawa tongkat, terus kemudian memelihara janggut atau rambut panjang, bukan. Yang dimasukkan di sini adalah kita mempunyai karakter seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang mengikut Tuhan Yesus bukan hanya berubah, tapi di dalam bahasa yang dikatakan tadi, berubahlah dalam Roma 8 tadi, yang dipakai kata adalah metanoia atau transformasi ya. Nah, ini ada saya slide berjudul belajar dari kupu-kupu. Selama 1 menit kita akan melihat gambar kupu-kupu ini.
untuk melihat daripada mengapa kupu-kupu ini bisa berubah dulunya dari ulat. Saya akan putarkan video dulu sebelum melanjutkan daripada slide berikutnya. Di sini saya akan menayangkan sebuah film mengenai sebuah kupu-kupu sejak dari ulat ya. Ulat ini, caterpillar ini berasal dari sebuah ulat. Tiga minggu, saudara. Iya. Jadi saya teruskan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi metanoia, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan ingin kita berubah. Berubah seperti apa? Seperti Kristus. Ya. Nah, di situ tadi kita melihat cerita bagaimana seekor kupu-kupu berasal, cerita dari kupu-kupu dari mulai caterpillar atau ulat. Nah, di sini saya mau memberikan cerita secara singkat ya. Ada satu hari muncul celah kecil pada sebuah kepompong. Seorang pria duduk memperhatikan calon kupu-kupu tersebut berjuang keras selama berjam-jam untuk mendorong tubuhnya keluar melalui lubang kecil tersebut. Kemudian tampaknya usaha tersebut sia-sia, berhenti dan tidak ada perkembangan yang berarti ya. Seolah-olah terlihat usaha tersebut sudah mencapai satu titik di mana tidak bisa berkelanjutan. Maka pria itu memutuskan untuk membantu kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting dan membuka kepompong itu. Kemudian kupu-kupu itu keluar dengan sangat mudahnya. Tetapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu memiliki tubuh yang tidak sempurna. Tubuhnya kecil dan sayapnya tidak berkembang. Pria itu tetap memperhatikan dan berharap tidak lama lagi sayap tersebut akan terbuka, membesar dan berkembang menjadi kuat untuk dapat mendukung badan kupu-kupu itu sendiri. Semua yang diharapkan pria itu tidak terjadi. Kenyataannya kupu-kupu tersebut malah menghabiskan seluruh hidupnya merayap dengan tubuhnya yang lemah dan sayap yang terlipat. Kupu-kupu tersebut tidak pernah bisa terbang.
Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan, sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut, sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang berat, cobaan dan lain-lain, Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita semakin kuat. Tuhan ingin kita dapat terbang seperti kupu-kupu, ya. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati segala masalah itu. Kita harus bertumbuh dalam karakter dengan mempelajari firman Tuhan. Kita harus memutuskan bahwa kita mau ngikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita melalui percaya kepada firman dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan penebus hidup kita. Kita harus dapat mengerti firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang orang yang menabur benih, dan benih itu sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Mengapa tidak bisa bertumbuh? Karena tanahnya tipis, dan pada waktu ada penderitaan melalui matahari terbit, layulah dia menjadi kering. Dan karena apa? Karena tidak berakar. Ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan kasih Tuhan, betapa pentingnya kita mengenal, mengerti firman itu, ya. Karena melalui firman itulah kita dikuatkan. Firman itu seperti makanan, ya. Tanpa makan firman kita akan lemah, ya. Manusia hidup dikatakan bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Manusia membutuhkan firman untuk hidup, ya. Tidak mengerti firman, kita tidak akan tahan manakala menghadapi masalah, pergumulan, atau beban berat dalam kehidupan kita. Jadi sebagian dari rahasia untuk menanggulangi penderitaan pada waktu pembentukan oleh Tuhan adalah dengan menyadari bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu yang mempunyai maksud tertentu. Ya. Nah, setiap kali kita bangkit bersama dengan kekuatan Kristus, kita menjadi makin bertumbuh di dalam kekuatannya. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 12 berkata, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu seseorang mengalami penderitaan atau pembentukan, seringkali dia berkata, ya, saya ini menderita karena siapa, mengapa, ya. Satu kali Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Saudara, murid-murid Yesus menganggap atau mengira bahwa kebutaan orang itu terjadi karena dosa. Tapi sebaliknya Yesus mengatakan bahwa orang itu dilahirkan buta bukan karena dosa dia dan juga bukan karena dosa orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, ayat 3b Yohanes 9. Ya. Jadi jelas orang bisa menderita sama sekali bukan karena dosa, tapi karena Allah mempunyai tujuan tertentu untuk kemuliaan dirinya melalui penderitaan orang itu. Ini mengajar kita untuk tidak sembarangan menghakimi pada waktu melihat orang sakit atau menderita dan sebagainya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita rohani kita makin hari makin bertumbuh, kita menjadi makin serupa dengan Kristus, maka energi yang dalam kita itu akan mengalir kepada orang lain. Ya. Energi giver, kita akan menjadi manusia yang energi giver, memberikan energi kepada orang lain. Orang lain melihat kita mendapatkan energi. Ya. Tapi tipe-tipe lain, orang yang belum karakternya terbentuk sesuai dengan Kristus akan menjadi energy waster atau energy taker. Ya. Kalau orang ketemu kita, orang bisa, waduh malah rasanya kalau naik mobil itu harus ngerem. Ya. Jadi kita mesti ngecek apakah kehadiran saya membuat orang lain diberkati atau membuat lain bersemangat atau sebaliknya. Ya. Energy giver, ciri-cirinya adalah orangnya ramah. Kalau bertugas dia sungguh-sungguh, nggak asal-asalan. Berusaha melayani yang lain. Memuji, mendorong, mencari kebaikan, mencari solusi. Melakukan lebih dari yang diminta. Ya. Tapi energy waster, ciri-cirinya adalah ramahnya terbatas, sering bekerja ala kadarnya, pasif, nunggu dilayani, menghindari bekerja, selalu melakukan hanya yang diminta. Nah, yang lebih rendah lagi adalah energy taker, ya. Tidak ramah, negatif terhadap setiap tugas atau pekerjaan, hanya mau melayani diri sendiri, self-service saja, tidak mau memperhitungkan kepentingan orang lain, selalu mengkritik, mencari kesalahan, melakukan kurang dari harapan. Hari ini mari kita renungkan, apakah karakter Kristus sudah ada dalam kehidupan kita? Apakah melalui kehidupan kita orang diberkati? Apakah melalui kata-kata kita orang lain dikuatkan? Ya. Yang kedua, ya, jadi yang pertama, mengapa Allah Sang Penjunan itu membentuk kita? Itu karena kita akan dibentuk karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya. Yang kedua, mengapa Allah Sang Penjunan itu membentuk kita? Itu adalah sebagai persiapan untuk kita melayani Tuhan. Yesaya 40 ayat 3-5 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berleko-leko menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Di sini dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya. Jalan di padang belantara itu harus setiap lembah ditutup, setiap gunung bukit diratakan, tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berleko-leko menjadi dataran. Ya. Dan setelah itu, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi, sebelum kita melayani Tuhan, Tuhan ingin kita diubahkan. Tuhan ingin kita dipersiapkan untuk suatu pelayanan yang luar biasa, untuk raja di atas segala raja. Saudara tahu Musa, ya. Satu kali Tuhan setelah Musa dibentuk oleh Tuhan pada fase ketiga, dia di Keluaran 3 ayat 10-11 dikatakan begini, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat contoh Musa. Ya. Musa seorang yang dipakai oleh Tuhan
luar biasa. Ada 3 agama besar menghargai Musa, yaitu agama Kristen, agama Yahudi maupun agama Islam. Ya. Musa dipakai Tuhan luar biasa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam pembentukan Musa oleh Tuhan. Ya. Musa mengalami 3 periode dalam hidupnya. 40 tahun pertama dia di istana Firaun. Dia belajar pengetahuan di Mesir. Mesir adalah pusat tempat orang budaya, tempat budaya di sana, tempat ilmu-ilmu besar di sana. 40 tahun dia menjadi pangeran di istana Firaun. Tapi setelah itu 40 tahun yang kedua dia masuk di padang gurun. Ya, dia telah membunuh orang Mesir, dia takut kepada Firaun, lalu dia pergi ke padang gurun. Di padang gurun inilah dia mengembalakan domba ternaknya. Ya. Nah, setelah itu sampai usia 80 tahun Tuhan menampakkan diri lalu berfirman kepadanya supaya dia memimpin bangsa Israel ke Mesir. Jadi dia 40 tahun yang berikutnya dia memimpin Israel. Ya. Dalam 3 tahap ini mempunyai masing-masing arti. Ya. 40 tahun pertama di istana Firaun, Musa menjadi I am something. Dia adalah seorang yang merasa diri hebat. Ya, dia pangeran di istana Firaun. Ya. Di 40 tahun yang kedua di padang gurun dalam pembentukan Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. I am nothing. Ya. Tidak ada orang kenal dia. Dia hidup sunyi, sepi. Hidup hanya bergaul dengan Tuhan. Di periode ketiga dalam hidupnya, ia memimpin bangsa Israel. Pada waktu itu, dia menjadikan God is everything. Tuhan adalah segalanya. Ya. Dia menyadari tidak mungkin bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa turut campur tangan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Kita perlu dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam kehidupan kita. Sama, ya, seperti kitab Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 yang berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa, saudara? Merendahkan hatimu. Ya. Dan akhirnya untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Pembentukan dari Tuhan menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melayani Dia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada suratnya kepada Timotius. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan seperti emas, ya, dan perak, ya, dipakai untuk maksud yang mulia. Manakala kita sudah dibentuk oleh Tuhan dan seluruh kehidupan kita hanya difokuskan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ya, itu sebabnya Paulus pada waktu dia mengalami duri dalam daging, dia meminta kepada Tuhan supaya dilepaskan dari utusan iblis yang menggocok dia. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kemelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Inilah Paulus yang menyadari bahwa dia bisa melayani itu semua karena anugerah, karena pertolongan Tuhan, karena kuat kuasa Tuhan. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Kristus turun sempurna menaungi dia. Ya, saudara, kita diberkati oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain.
Kejadian 12 ayat 2. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya telah menyampaikan firman. Saatnya kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mau sama-sama merasakan kebaikan Tuhan atas pengorbanannya. Haleluya Tuhan, terima kasih atas semua pengorbanan dalam hidup kami. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau Tuhan berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, aku sembahkan kepadamu, Yesusku. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk bersama dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami siang hari ini dengan firman-Mu. Kami memuji Tuhan dan saatnya kami mau masuk lagi bersama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Bapa di sorga melalui perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami berdoa dan kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami supaya pelayanan dan perjamuan kudus ini, baik yang kami lakukan, hamba-hamba-Mu yang melayani maupun juga Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti perjamuan kudus ini, sungguh-sungguh kami siap dalam urapan Roh-Mu yang kudus, dan kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menghampiri Tuhan, layak menerima roti dan anggur yang akan kami terima dan makan dan minum bersama nanti. Kau kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Salah satu perintah firman Tuhan untuk gereja Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap saat. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melaksanakan perjamuan kudus pada siang hari ini adalah satu anugerah Tuhan bagi setiap kita. Kita tahu bahwa segala perbuatan Allah kita, pekerjaan Allah kita adalah ajaib dalam hidup kita. Allah telah mengaruniakan hidupnya yang kekal di dalam setiap kita, di dalam kehidupan kita, oleh anugerahnya dan oleh anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kepada Dia bahwa Allah mengaruniakan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita, di mana Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Di sana Dia berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian juga firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Semuanya itu karena anugerah Tuhan bagi saudara dan saya, bahwa keselamatan itu Dia sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal pertama ayat 18, "Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi mata air. Akan menjadi seperti bulu domba." Demikian juga firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan ayat 19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang nampak di depan kita, melainkan dalam iman mari kita arahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap saudara yang siap, yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui pertobatan, melalui kehidupan kelahiran baru, meyakini bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya, pada mereka barulah layak mengambil roti dan anggur yang akan kita makan dan minum bersama sebentar. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan ayat 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Marilah, segala sesuatu sudah disediakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk roti dan anggur yang tersedia di hadapan kami masing-masing. Kami mengucap syukur bahwa melaluinya kami diingatkan kembali kepada pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Anak tunggal Bapa, Engkau sendiri korbankan agar supaya kami, orang-orang yang berdosa yang datang kepadamu Tuhan, mengalami dan menerima pengampunan dosa, dan kami dikuduskan dan disucikan kembali oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak di hadapan Allah dan layak disebut anak-anak Allah, anak-anak tebusan Allah. Kami mengucap syukur oleh karya Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Kami layak kembali di hadapan Allah, menerima hidup yang kekal itu. Terima kasih untuk pengampunan dari setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, yang membuat kami menerima hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur roti dan anggur yang ada di depan kami ini. Biarlah dengan iman kami mengambilnya, sambil mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, melalui roti dan anggur ini menyatakan kepada kami anak-anak Tuhan, makin erat dalam persekutuan dengan Bapa. Kami menerima anugerah Tuhan ini, dan kami mau Tuhan terus berjalan dengan Engkau.
Ini kami Bapa, pegang langkah hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih, kami percaya melalui roti dan anggur kami makan dan minum bersama nanti akan membuat hidup kami makin kuat, iman kami dengan makin kami mengalami hidup Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah menjadi sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan kami, yaitu keselamatan di mana kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa segala penyakit-penyakit kami Engkau telah tanggungkan di atas kayu salib. Sehingga olehnya Tuhan, segala penyakit itu telah terlepas dari setiap tubuh kami masing-masing. Dan kami mengalami dan menerima kekuatan dan kesehatan yang baru yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk roti dan anggur ini. Kami mau makan dan minum sambil mengucap syukur dan berdoa kepadamu Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini yang kita pecah-pecahkan mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang tertumpah bagi pengampunan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita pegang roti di setiap tangan kanan kita, sambil berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, dengarkanlah sabda Tuhan Yesus. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang kita mengambil dan memakannya dengan imam. Ambillah dan makanlah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambil mengangkat cawan di setiap tangan kanan kita, dalam doa dan ucapan syukurmu kepada Tuhan, ingatlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang tubuhnya tergantung di atas kayu salib. Pandanglah dia dengan imanmu. Darah Tuhan Yesus tercurah karena dosa dan salah kita. Naikkanlah syukur kepada Tuhan. Ambillah dengan imanmu kepada Tuhan sambil berdoa. Ingat betapa besar kasih Tuhan buat saudara dan saya. Sambil berdoa, dengarkanlah sabda Tuhan Yesus.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah ambil dengan iman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sambil saudara meminum, ambil dan minum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Allah kita yang hidup, Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami boleh merasakan berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah Engkau dipuji, dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dalam Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha besar, Allah kami yang hidup di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami mengucap syukur, terima kasih. Hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami supaya kami mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan.
hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yohanes Utomo, yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini. Doa kami kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanan bersama keluarga, ibu dan anak, dalam kasih karunia, pengurapan kuasa Allah yang dahsyat ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua sampai pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Bapa di surga untuk setiap pelayanan kami ke depan dalam 1 minggu ke depan ini, baik pelayanan umum jemaat pada minggu depan, pelayanan ibadah anak diberkati Tuhan, komsel-komsel, doa-doa, menara doa, doa dan puasa, dan kegiatan-kegiatan kunjungan lainnya. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami melayani dengan roh hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan kami semuanya itu pelayanan yang diberkati Tuhan, pelayanan yang makin diberkati, dan kami makin melihat kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Banyak orang yang diselamatkan mendengar firman-Mu, dan mereka memberi diri dan hidup mereka, membuka hati menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh anggota jemaat Tuhan, menolong kami yang sakit, Engkau jamah mereka. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak Tuhan yang menderita kelemahan fisik oleh karena berbagai-bagai penyakit. Kami berdoa dan kami teringat hamba-Mu Pak Boni dan Ibu serta orang tua dari Pak Boni, anak mereka Misa. Kami berdoa mereka yang sakit oleh karena positif COVID. Kami berdoa juga untuk Pak Andre yang masih positif COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mohon kasih karunia Tuhan. Semua virus-virus COVID, Corona yang masih ada di dalam tubuh mereka, kami ikat, kami perintahkan. Engkau roh penyakit melalui virus COVID, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dan kami patahkan, kami perintahkan di dalam nama Yesus segala gangguan penyakit itu. Kami percaya bahwa kesembuhan telah terjadi bagi anak-anak Tuhan yang mengalami sakit ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap usaha dan pekerjaan jemaat. Diberkati Tuhan karier dan juga pendidikan anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati keuangan ekonomi kami. Tuhan, kami mohon Engkau buka pintu berkat, dicurahkan berlipat-lipat ganda, agar supaya kami anak-anak-Mu Tuhan mengalami kelimpahan. Dan dengan demikian kami penuh dengan ucapan syukur, hanya kemuliaan, hormat bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah kepada-Mu, para hamba-hamba yang memberitakan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Apa yang mereka sampaikan disampaikan dalam kuasa supernatural Allah. Firman Tuhan memberkati jemaat, iman mereka makin diteguhkan. Bagi mereka yang belum percaya, mereka membuka hati mereka dan menerima Yesus Kristus
menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa juga kiranya Tuhan menolong dan memberkati para anggota DPR baik pusat maupun DPR tingkat 1 dan 2 di seluruh Indonesia, supaya mereka merupakan perwakilan rakyat di setiap dewan. Mereka menyampaikan suara rakyat yang sungguh-sungguh, sehingga ada keputusan-keputusan yang membawa rakyat Indonesia makin maju dan makin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau baik bagi kami, Engkau menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami percaya doa kami Tuhan sudah mendengar, karena kami percaya kami berdoa kepada Allah Tuhan kami yang hidup, yang kami kenal Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati kita, kita mengangkat tangan kita, kita akan menerima doa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan